Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, Bu Guru bisa menyapa anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, juga bahagia. Begitu ya harapannya. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Allahumma amin. Baik, anak-anak juga bapak dan ibu guru dan segenap keluarga besar SD Muhammadiyah Sawangan 2. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertemu walaupun lewat dunia maya, tidak bertatap muka langsung ya. Anak-anak mungkin bertanya-tanya, apa sih kok hari ini ada kegiatan yang tidak seperti biasanya? Hari ini insya Allah nanti kalian akan mendengarkan paparan atau semacam pengajian dari Ustadz kita, Ustadz Fajar Susilo dari Yogyakarta. Coba nanti kalian perhatikan apa yang nanti akan disampaikan, dan ini nanti hubungannya dengan karena kalian besok sudah akan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu puasa Ramadan. Selama berapa? Selama sebulan. Nah, untuk memasuki bulan yang sangat mulia ini nanti tentunya perlu persiapan. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fajar ya. Jadi Bu Guru harap anak-anak bisa menyimak dengan baik, dan nanti ya setelah itu ada tugas dari sekolah, khususnya dari Bapak Ibu Guru Agama. Jadi nanti kalian resum intisarinya apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fajar ya. Demikian dari Bu Guru, ada banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Selamat untuk menyimak dengan baik. Bismillah, dan tentunya siapkan alat tulis kalian. Begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya salamnya ya, anak-anakku semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berjumpa dengan anak-anakku semua ya, siswa-siswi SD Muhammadiyah Sawangan 2 ya. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah. Karena kalau Ustadz Fajar tanya nanti ya, apa kabar anak-anak? Ya, kompak ya jawabnya biar sama. Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia, gitu ya. Siap ya anak-anakku semua ya. Kalau Ustadz Fajar nanti tanya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia ya. Alhamdulillah anak-anak semua, pada kesempatan ini Ustadz Fajar
bisa bertemu dengan anak-anakku semua, siswa-siswi SD Muhammadiyah Sangonan 2, meskipun tidak tatap muka langsung ya, tidak berjumpa, hanya lewat media sosial ya, lewat HP kalian. Alhamdulillah, nanti kita akan belajar bersama ya, belajar bersama tentang seputar ibadah Ramadan ya, karena sebentar lagi kita Ramadan ya anak-anakku semua ya. Sekarang bulan apa sekarang ini? Bulan Sya'ban ya. Bagus, alhamdulillah, mantap semua ini, mantul ini ya anak-anakku semua ya. Bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban bulan apa? Bulan Ramadan ya, betul. 1 tahun ada berapa anak-anakku semua? Iya, 12. Hebat. Bulan pertama bulan apa? Januari. Bukan Januari ya. Kalau bulan Hijriah pertama bulan apa? Al-Muharram. Ya, betul. Kemudian Sofar. Ya, Sofar. Ya, dihafalkan ya anak-anakku semua ya. Jadi hafalnya tidak hanya Januari sampai Desember. Yang Hijriah harus hafal ya, harus hafal. Bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Setelah Ramadan apa? Nah, ini anak-anak hafalnya setelah Ramadan ya, Syawal. Anak bodoh gitu ya, dapat sangu. Ya, jangan hanya itu aja hafalnya ya. Semuanya dihafalkan ya. Sebelum Sya'ban bulan apa? Bulan Rajab ya, bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala ya memanggil umatnya, memanggil utusannya yang mulia yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada perintah Isra dan Mi'raj ya, perintah untuk puasa, perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua umat Islam untuk siam Ramadan, untuk berpuasa. Coba anak-anakku semua ingat enggak ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berpuasa? Ayo, siapa? Iya, alhamdulillah. Surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat yang keberapa? Surat yang kedua ya, surat yang kedua. Alhamdulillah. Surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada kita semua untuk berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang saya cintai, di dalam ayat 183 ini surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi tujuan utama berpuasa itu apa anak-anak? Iya, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang lebih bertakwa.
Nah, kenapa tujuannya ini bertakwa? Karena takwa itu adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi anak-anakku semua, ya, kita raih derajat takwa ini, derajat takwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang paling cantik, enggak. Alhamdulillah ya, ada yang dikasih paras cantik disyukuri, alhamdulillah, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang paling tampan, yang paling ganteng. Kalau oleh Allah dikasih paras yang tampan, yang ganteng, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling punya pangkat tinggi, bukan orang yang punya rumah yang mewah, yang megah, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka perintah Allah untuk berpuasa ini untuk meraih derajat takwa. Anak-anakku yang saya cintai, itu ayat Al-Quran yang menjadi dasar perintah puasa. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar untuk berpuasa, yaitu hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa siyami Ramadan. Ini dasar. Yang pertama tadi ayat sudah kita pelajari ya anak-anakku ya, surat 108, surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. Nah, yang kemudian yang kedua ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, ya, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 dasar, yaitu kesaksian tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh, Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, yaitu menunaikan ibadah haji. Wa siyami Ramadan, dan siam Ramadan atau puasa Ramadan. Ini yang menjadi dasar. Nah, anak-anakku yang saya cintai, lalu apa yang harus kita siapkan? Ya, apa yang harus kita siapkan untuk ibadah Ramadan? Ya, sebelumnya ini Ustaz Fajar tanya ini anak-anakku semua ini sudah terbiasa puasa ya? Sudah ya? Ya, alhamdulillah, mantul ya, mantap betul ya, anak-anakku semua ya. Menjadi kebanggaan siswa-siswi SD Muhammadiyah Sangonan 2 ya. Saya belum kuat Ustaz. Lah, kenapa? Kan saya baru kelas 1 Ustaz. Oh ya, kelas 1 SD ya. Ya, enggak apa-apa. Kalau baru kelas 1 puasanya kalau enggak kuat dari subuh sampai maghrib, ya dicoba subuh sampai zuhur. Gitu ya anakku ya? Iya. Tapi ingat ya, nanti kalau zuhur, pas zuhur, nah itu langsung berbuka. Minum ya, minum ya. Kemudian jangan lupa untuk sholat jamaah ya, sholat jamaah di masjid, sholat zuhur bersama ayah, bersama bunda. Kalau pas ayah bunda tidak bekerja ya, kalau ayah bunda ada di rumah ya. Setelah itu baru anakku makan ya, makan. Nah, ingat setelah itu ya, jangan terus makan minum ya. Keenakan nanti ya, makan minum
main sama teman. Aduh, ada es itu, beli es. Ada jajanan, ada pentol, beli pentol. Nggak boleh ya. Kalau puasanya nggak kuat sampai maghrib, cuma puasa beduk kuatnya ya, dari subuh sampai zuhur, tapi Ustaz Fajar sudah ngasih caranya ya. Jadi setelah buka ya, puasa lagi anakku ya, puasa lagi diteruskan sampai maghrib ya, sampai maghrib. Jadi makannya itu tadi sahur ya, sebelum subuh, kemudian nanti zuhur itu buka, habis itu anakku puasa lagi ya, nahan lagi, tidak makan, tidak minum sampai nanti maghrib, buka bersama ayah, bersama bunda, bersama kakak. Itu ya. Sip. Nah, Ustaz, saya juga nggak kuat ini. Loh, emang kamu kelas berapa? Ya, kelas 6 Ustaz. Kelas 6 masa nggak kuat? Ya, kelas 6 masa nggak kuat? Nah, kalau kelas 1 itu dimaklumi ya. Tapi kalau kelas 6 masa nggak kuat puasa 1 hari? Malu dong ya. Nah, kalau kelas 6 harus kuat. Harus kuat ya. Dari subuh sampai maghrib ya. Masih semangat ini belajar sama Ustaz Fajar ya? Masih ya? Ya. Anak soleh. Kalau anak soleh gimana jawabnya nanti? Anak soleh saya ya. Anak soleh saya ya. Masih semangat ya anakku ya? Baik. Lalu apa amalan-amalan? Ini yang sampai Ustaz Fajar sampaikan ini tidak detail semua ya, tidak detail semua tentang ibadah Ramadan. Tapi nanti harapan Ustaz Fajar ada manfaatnya, anak-anakku bisa berpuasa di tahun ini bisa lebih baik ya. Apa amalan-amalan yang harus dilakukan oleh anak-anakku ya? Yang pertama Ustaz Fajar pesan ya, jangan begadang ya, jangan begadang ya. Kalau habis isya ya, habis isya itu kan tarawih ya, habis isya ya. Nah, habis isya sholat tarawih, nanti anakku tadarus Al-Quran, tilawah. Habis itu secukupnya ya, jangan tilawahnya cuma 5 menit 10 menit ya, main gamenya 2 jam. Nah itu namanya enggak seimbang itu ya, enggak seimbang ya. Habis tarawih tadarus tilawah, bisa dengan ayah, bunda, dengan kakak ya, sama adik, atau di masjid, di musola dengan teman-teman yang lainnya ya. Setelah itu istirahat yang cukup ya, jangan begadang ya. Pengen ngegame Ustaz, ya ngegame secukupnya ya, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak kamu jadi lupa ya, kalian jadi lupa ya. Ini bolehlah punya handphone yang bagus, itu boleh ya, tapi dimanfaatkan. Karena apa? Semuanya itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang harus diingat ya. Dimintai pertanggungjawaban ya. Kita dikasih umur digunakan untuk apa ya. Ini dikasih HP, ini dikasih HP bagus, diberikan HP bagus sama ayah sama bunda. Buat apa HP yang bagus ya? Hanya buat ngegame, buat nonton yang tidak bagus, atau untuk kebaikan-kebaikan. Nah, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai tanggung jawab. Nah, ini yang harus anak-anakku perhatikan. Ya. Boleh ngegame, jangan terlalu lama. Buka-buka yang bagus. Nge-share yang bagus. Insya Allah ya. Kalau anak-anakku semua nge-share ke teman ya yang bagus, nanti teman kemudian mengikuti, akan menjadi amal soleh anak-anakku semua. Dan kalau mengajak dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sama dengan orang yang mengerjakan yang sudah kita ajak. Nah, ini maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya anakku,
ya. Kalau anak-anakku nge-share yang tidak ada manfaatnya, ya, yang tidak bagus, kemudian orang lain melihat, baca, melaksanakan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan juga atas keburukan yang dilakukan oleh orang lain karena konten yang kita share. Maka harus diperhatikan. Nah, kembali ke persiapan Ramadan ya anak-anakku ya. Jadi setelah cukup istirahatnya, langsung pagi bangun. Bangunnya jangan kalau sudah pas adzan subuh ya bangunnya. Harus paling tidak berapa? Ya paling tidak 30 menit ya, paling tidak 30 menit sebelum adzan subuh. Supaya apa? Supaya bisa untuk makan sahur. Nah, syukur lebih bisa 1 jam sebelumnya itu bagus ya. Di anak-anakku bangun jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doanya apa anakku? Allahumma barik lana. Bukan, itu doa apa itu? Doa mau makan ya. Nah, kalau bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah membangunkan kita, sudah menghidupkan kita lagi setelah Allah itu mematikan. Karena apa? Hakikatnya tidur itu adalah mati. Ya, mati. Ruhnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh itu tetap dipegang oleh Allah, maka dia mati. Tapi kemudian ruh itu dilepaskan lagi oleh Allah, maka menjadi hidup lagi, bangun. Maka berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, setelah itu langsung anakku ambil air wudhu ya, ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu kemudian laksanakan sholat tahajud ya, sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Nah, kalau tadi tarawih itu anak-anakku sudah sholat witir, berarti tidak perlu witir lagi ya, tidak perlu witir lagi, cukup sholat 2 rakaat itu saja ya, 2 rakaat. Nah, setelah itu kemudian makan sahur ya, makan sahur. Jangan lupa, wah nggak suka ini Ustadz, nggak cocok ini menunya ya. Kalau nggak cocok sama menunya, paling tidak meskipun hanya minum seteguk atau 1 butir kurma. Karena apa anak-anakku? Di dalam sahur itu ada rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun hanya 1 teguk air atau 1 butir kurma, laksanakanlah makan sahur ya. Nah, kalau itu sudah anak-anakku, maka perbanyaklah istighfar ya, perbanyaklah istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di waktu sahur itu adalah waktu yang sangat tepat, bagus untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar. Nah, apakah ada ini anak-anakku yang tidak pernah berbuat salah, tidak berbuat dosa? Nah, enggak ada kan? Ya. Semua kita pernah berbuat salah. Pernah berbuat salah. Ya, pas ayah bunda kita nyuruh, Mas, Mbak, Kak, Nak, minta tolong dong, ambilkan itu. Bunda itu, ayah tuh, ini baru asik-asiknya ini, baru asik-asiknya ngegame ini. Nah, tidak terasa itu adalah suatu kesalahan. Pas main sama teman-teman, usil, sembunyiin ini, barang teman-teman nih sembunyiin. Nah,
itu kesalahan, maka sebenarnya tidak ada di antara kita itu yang tidak berbuat salah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni. Maka saat sahur itu adalah saat yang sangat tepat, yang bagus untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku yang saya cintai, setelah itu ini nunggu sampai waktu adzan subuh, ya, adzan subuh. Ditahan nih, jangan untuk melakukan aktivitas yang enggak manfaat, ya. Tilawah lagi, ya. Atau tadi zikir, ya, istighfar, perbanyak sampai nanti waktu adzan. Nah, waktu adzan, anak-anakku dengarkan adzannya, tirukan apa yang dibaca, yang dilantunkan oleh muadzin. Ya. Kalau muadzinnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ikuti bacaannya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nanti setelah muadzin selesai, anak-anakku berdoa, ya, membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, paling tidak seperti itu. Atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, setelah itu anak-anakku berdoa, ya, berdoa. Nah, tidak lupakan doanya setelah adzan, mendengar adzan apa? Ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmuda. Ya. Setelah itu berdoa juga, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Nah, setelah itu anakku sholat, ya, sholat 2 rakaat, ya, namanya sholat fajar, ya, namanya sholat fajar. Nah, ini utama, ya, sholat sebelum subuh. Nah, habis itu jangan lupa, ya, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Nanti kalau ada, biasanya yang ada kultum, ya, di masjid, ya. Nah, ada jadwal kuliah subuh, maka jangan lupa dengarkan, simak, ya, apa yang menjadi isian dari khatib atau dari mubalik, ya, yang menyampaikan kuliah subuh. Nah, syukur anak-anakku tidak berat untuk membawa alat tulis, ya, alat tulis. Dicatat tuh apa yang menjadi isian dari kuliah subuh, karena itu nanti akan manfaat. Biasanya kalau kita mengingat-ingat terbatas, ya, ingatan kita terbatas. Tapi kalau menulis nanti jadi, oh, lupa kemarin apa ya isiannya, bisa dibuka lagi, ya, oh, dibuka lagi isiannya tentang ini. Tapi kalau enggak, kadang kita lupa, ya, maka kalau bagus ditulis. Nah, anak-anakku, setelah itu kalau anak-anakku insya Allah bisa, ya. Nah, ini mantap kok semuanya, ya, siswa-siswi SD Muhammadiyah Sangonan 2, ya. Kalau nggak bisa tiap hari, ya laksanakan nanti 1 bulan 1 kali, 2 kali, ya, 3 kali, 4 kali. Nah, syukur bisa 1 pekan 3 kali, 4 kali. Yaitu apa? Nanti menunggu sampai waktu syuruk, ya, waktu syuruk, ya. Ya, kira-kira 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit, ya. Untuk apa? Untuk sholat sunnah syuruk, ya, untuk sholat isyraq, ya, sholat isyraq, sholat sunnah. Pahalanya apa, anak-anakku? Pahalanya nanti yang sholat sunnah itu
akan disempurnakan seperti menunaikan ibadah haji dan umroh. Seperti ibadah haji dan umroh. Nah, terus Ustadz, nanti habis sholat subuh dengerin kuliah subuh itu masih lama ngapain? Tidur ya? Enggak tidur, tapi tetap apa? Zikir ya, berdoa ya, tilawah Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an. Nah, anak-anakku yang saya cintai, itu sampai aktivitas subuh ya, aktivitas subuh. Nanti di waktu duha jangan lupa anak-anakku juga laksanakan sholat duha ya, sholat duha minimal 2 rakaat ya, minimal 2 rakaat untuk sholat duha ya, sholat duha. Kemudian zuhur berjamaah ya, asar berjamaah. Nah, anak-anakku biasanya habis asar ada pengajian anak-anak ya, takjilan ya. Nah, itu diikuti ya, diikuti ya. Jangan hanya main terus ya. Nah, jangan main terus, agar apa? Agar bisa silaturahim dengan teman-teman yang lain ya, bisa silaturahim. Jangan asik main game sendiri. Masa sewaktu-waktu nge-game ya. Ini ibadah Ramadan, di bulan Ramadan ditahan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala nanti akan melipat gandakan pahalanya. Melipat gandakan pahalanya. Jangan disia-siakan karena hanya 1 tahun sekali ya. Kalau disia-siakan, rugilah. Kemarin kan anak-anakku sudah banyak main nge-game. Ramadan manfaatkan ya. Kalau kemarin sudah rajin TPA, alhamdulillah. Nah, Ramadan ini habis asar pengajian ya. Pengajian anak-anak takjilan sampai nanti waktu berbuka ya, waktu berbuka. Nah, waktu berbuka segerakan berbuka. Jangan lupa doanya. Apa doanya ya? Kalau berbuka ya. Berdoa, apa anakku? Berdoa kalau mau berbuka, Allahumma lakasumtu Ustaz. Ya, boleh. Ya. Dhahabat dzama'u. Ya, itu dua-duanya kalau di majelis tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah ada. Ya. Jadi dua-duanya silahkan anakku ya. Dhahabat dzama'u wa batalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Bersyukur kepada Allah telah basah urat-uratnya. Semoga pahala puasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Allahumma ya Allah laka sumtu, untukmu aku berpuasa. Wa ala rizkika, dan atas rizki darimu ya Allah aftartu, aku berbuka. Nah, anak-anakku yang saya cintai, itu aktivitas-aktivitas amalan-amalan yang nanti anak-anakku sebaiknya laksanakan ya di bulan Ramadan tahun ini. Nah, syukur tahun kemarin anak-anakku sudah melaksanakan, alhamdulillah. Kalau belum, besok laksanakan ya. Ini pesan Ustaz Fajar ya, supaya ada perbedaan, ada peningkatan daripada tahun yang kemarin. Ustaz, ada apa? Tanya Ustaz, itu yang membatalkan puasa apa? Yang membatalkan puasa ya kalau anakku makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, itu batal. Muntah juga dengan sengaja. Ini ambil apa barang masukkan kerongkongan atau tenggorokan sini. Nah, itu muntah batal. Tapi kalau muntah tidak disengaja karena sakit ini ya, perutnya sakit, mual muntah, enggak apa-apa, tidak membatalkan. Tapi kalau disengaja dibuat muntah itu batal. Ustaz, kalau kumur-kumur gimana?
kumur-kumur tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan puasa. Istinsyak atau menghirup air ketika wudhu juga tidak membatalkan. Tetapi ingat anak-anakku ya, jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Kalau pas puasa berkumur atau istinsyak menghirup air di hidung, nggak usah berlebih-lebihan. Karena apa? Khawatirnya nanti masuk, ya, masuk. Maka secukupnya saja. Kalau khawatir ya tidak berkumur juga tidak apa-apa. Cukup basuh wajah, ya, ketika berwudu, tidak perlu berkumur. Ya. Kalau ini Ustaz, aduh, panas banget ya Ustaz, panas banget sudah apa? Lapar, ya toh, dahaga, haus, cuacanya panas sekali. Boleh nggak Ustaz mandi cebur-cebur keramas atau berendam? Boleh, ya, nggak apa-apa. Daripada kamu nyuri-nyuri minum, ya, nyuri-nyuri minum makan, ya, puasanya nanti nggak sah dong. Tapi kalau cuma mau mandi, guyur, ya, kemudian mandi nyelam, nggak apa-apa, ya, itu tidak membatalkan puasa. Yang penting anak-anakku tetap semangat, puasanya harus dari subuh sampai maghrib. Nah, anak-anakku, tadi Ustaz Fajar sampaikan tilawah, ya, tilawah Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini belum bisa Ustaz, saya belum bisa membaca. Ya, kalau belum bisa membaca, belajar, ya. Belum bisa membaca Al-Quran, ngajinya Iqra, nggak apa-apa, ya, pakai Iqra, insya Allah tetap berpahala, ya, karena belajar membaca. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, jangan lupa ini Ustaz Fajar pesan, tidak perlu tergesa-gesa membacanya, ya, jangan tergesa-gesa, membacanya tartil saja, ya, pelan, harus sesuai dengan tajwid, ya. Mana yang harus dibaca jelas, mana yang harus dengung, ya, mana yang harus dibaca samar-samar, mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek. Jadi anak-anakku jangan mengejar banyaknya yang dibaca, ya, tapi anak-anakku harus membaca dengan benar, dengan bertajwid, supaya nanti pahalanya sempurna, ya, pahalanya sempurna. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tartil, ya, nanti akan Allah tempatkan di dalam surga yang mulia bersama Rasul, bersama malaikat yang mulia, ya. Masih di dalam surat yang kedua anakku, ya, kelanjutan dari perintah puasa tadi, bahwa di dalam Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Insyaallah kalau anak-anakku membaca, nanti oleh Allah akan diberikan huda, petunjuk. Insyaallah nanti anak-anakku akan mudah belajarnya. Mudah belajarnya. Nanti kalau sebentar lagi menghadapi ujian, insya Allah akan Allah mudahkan untuk mengerjakan. Allah mudahkan untuk belajar, ya. Jadi jangan remehkan membaca Al-Quran. Apalagi kalau anak-anakku semangat mau menghafalkan, ya. Siapa yang sudah hafal ini? Hafal juz amma sudah ada? Alhamdulillah, ya. Minimal hafal juz amma, ya anakku, ya, minimal juz amma, juz 30, ya, itu dihafal. Syukur bisa hafal lebih dari 1 juz 30 hafal, kemudian lanjutkan juz 29, ya, dari surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku, dan selanjutnya, atau dari ayat juz 1 setelah juz 30, ya, alif lam mim, ya, silahkan. Yang jelas jangan puas dengan hafal 1 juz amma saja, tambah supaya nanti Allah berikan kemudahan di dalam
hidup kita. Insya Allah ya, nanti anak-anak akan sukses di dalam belajarnya, nanti sukses di dalam bekerjanya, sukses di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Ya, saya kira itu ya anak-anakku semua, semangat ya. Besok Ramadan harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ya, harus lebih semangat. Ya. Kalau kemarin masih bolong-bolong puasanya, masih ada beberapa yang beduk, besok full ya, siap ya. Ya, alhamdulillah. Saya kira ini Ustaz Fajar sampaikan. Selamat belajar dan belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.